pembelajaran kita di tahun ini. Dan sebagian dari anak-anak kita ada yang naik, ada beberapa orang juga yang tinggal di kelas A, masih tinggal di kelas A berhubung usia dan kematangan anak-anak yang belum sempurna. Nah, untuk sebagian anak-anak yang naik ke kelas B itu alhamdulillah mereka sudah ada kemajuan lah gitu ya Ibu ya. Dari segi huruf sudah paham. Ini kalau Ibu tunjuk ini mereka sudah bisa. Nanti di rumah Ibu guru juga mohon kerjasama dengan orang tuanya. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Nggak ada lagi saya, kita udah mau libur panjang. Libur, ya libur apa Alia? Libur kenaikan ke ya Alia udah maning dari di sini Alia. Udah 2 tahun Alia sama Atan sama Al satu lagi 3 orang ya kurang lebih itu memang udah sampai 2 tahun di sini nggak bosan-bosan sama ibu guru. Alhamdulillah naik juga akhirnya. Terus nanti mohon kerjasama juga dari orang tua di rumah karena ada anak-anak yang sebagian nangkepnya cepat, ada yang sebagian nangkepnya lambat kayak gitu, atau ada juga yang cara belajarnya yang berbeda gitu. Ada yang memang dia dulu mau belajar, ibu atau ayahnya atau abangnya bilang ini lo tulis, mau nulis, ada yang seperti itu, tipe-tipe serius, ada yang tipe-tipe maaf ini kayak Rido main gitu, tapi sambil bermain sebenarnya anak-anak itu belajar karena memang anak-anak sebagian besar harus bermain sambil belajar. Kita nggak bisa tekan mereka untuk duduk di kursi menulis di papan tulis ikutin ibu guru, nggak bisa. Bukan tipe-tipe anak SD atau SMP ya. Itu yang saya sampaikan juga kepada orang tua untuk memahami cara belajar anak. Karena sebagian anak-anak itu masih dalam tahap fondasi, artinya mereka itu belajar sambil bermain. Kalau kita terlalu tekankan dia stres ya. Stres nanti malah ngambek, nggak mau belajar. Nah, jadi yang dirugikan pada akhirnya orang tua juga. Nah, jadi kayak gitu. Anak-anak itu simpel kok. Misalkan kayak tadi barusan Mama Rido curhat nih, anaknya suka banget nonton di Filipin. Di situ cara belajarnya kita ambil sisi positif dari Rido yang suka nonton misalkan. Karena dari menonton pun memang nggak boleh berlebihan ya. Kalau nonton TV atau nonton HP tidak boleh berlebihan, harus kita batasi juga. Kayak nonton kartun, dan lain-lain itu. Dia belajar bahasa ibu. Iya bisa mengucapkan kata-kata baru, terus intonasi yang benar, ucapan yang benar dari kata-kata. Nah itu juga belajar, karena kan belajar nggak cuma mengenal ABC, berhitung, membaca atau apa gitu, tapi dari bernyanyi, dari mereka bercakap-cakap, mendengarkan cerita anak di rumah, itu juga bagian dari anak itu belajar. Jadi dia istilahnya mengasah keterampilannya. Misalkan ada anak yang dia gambar nih, terus dia ke kita nih, mak bagus nggak gambar saya gitu, ayah bagus nggak gambar saya, ayah kasih nilai ya. Aku cerita ya, ini gambarku ini tadi aku di sekolah melihat kupu-kupu kayak gitu ya, gambar kupu-kupu. Nah itu ibu kasih waktu ya sedikit untuk mendengarkan aja, habis itu mengapresiasi anak itu apa yang dia gambar. Jadi dengerin aja ceritanya. Satu kupu iya bagus ya, kok warnanya hitam kupu-kupunya. Nah, misalkan ada yang nggak normal, nggak wajar gitu. Nah itu kita nggak perlu kita judge juga, nggak perlu kita kasih nilai. Oh ini biru, oh ini nggak bagus, oh ini daunnya itu harusnya hijau gitu. Nggak gitu juga ibu ya, karena anak-anak itu kan baru dia tahap mencari jati dirinya, memperkenalkan ini loh aku bisanya menggambar, aku hobinya bernyanyi, aku hobinya olahraga. Nah kan di situ tahap anak-anak itu yang memperkenalkan kemampuan dia. Nah, jadi bagaimana ibu-ibu di rumah itu bisa mendampingi anak-anak dengan baik. Jadi itu ya.
juga senang. Kadang-kadang kan kalau di rumah udah ada drama, di sekolah jadi nggak mood ya kan. Nah itu juga diharapkan nanti di rumah itu orang tua juga bisa lebih memahami perasaan anak. Kalian juga sama anak nggak lama loh, pagi hari, siang hari sebentar, atau malam hari sebelum mereka tidur. Nah itu waktu-waktu yang kita bisa jadikan istilahnya kayak waktu berharga. Quality time itu kan kalau di anak-anak kecil itu penting. Apa di situ kita memahami perasaan anak. Jadi sering-sering kita peluk juga anak kita. Biarpun lagi marah kita peluk aja. Biar reda, kita juga ada. Misalkan siang makan nanti saling banyak-banyak berikan istilahnya apa ya, kalau ada pakar psikologi itu dia bilang tabungan cinta, apa ya, tabungan cinta ya. Jadi anak kita itu sebenarnya dia itu mampu semuanya, tapi bagaimana kita membuat anak itu berharga untuk dirinya sendiri. Dia menghargai dirinya dengan cara kita itu memahami dia, kayak gitu. Jadi ya pesan dari ibu guru, berilah apa ya, isilah sepenuhnya tabungan cinta anak kita. Nah, salah satu caranya mendengarkan cerita anak dan memberi banyak-banyak ciuman atau pelukan. Nah itu anak kita ya. Nah itu support yang bisa dalam sehari-hari kita lakukan. Ya itu aja dari Ibu